membangunkan kami sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami percaya Engkau akan hadir dan menyertai kami selama kami beribadah. Tuhan, berkati juga apa yang akan kami nyanyikan, apa yang akan kami pujikan, apa yang akan kami dengar, semoga semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berkati juga Mama, Papa, kami yang membimbing kami, serta berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, terima kasih, amin. Nah adik-adik, Kak Elda mau tanya nih, siapa yang hari ini bahagia? Pastinya kita semua bahagia ya adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama, hari ini kurasa bahagia, jangan lupa ikutin ya gerakan kakak. Yuk Kak Nena. Shalom anak-anak, saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, mohon pertolongan Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari Tuhan. Setiap hari Tuhan beserta dengan kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami juga boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Kami mau bersungguh-sungguh mengikutinya ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba yang akan menyampaikan firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ibu ulangi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Judulnya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pada zaman dulu, pada zaman para rasul-rasul, para jemaat, mereka itu sehati sejiwa. Artinya, mereka itu senang berbagi, senang membantu kepada orang-orang yang berkekurangan, yang berkesusahan, yang punya kesulitan. Bahkan ketika mereka menjual tanahnya atau rumahnya, semua uang hasil penjualannya mereka serahkan kepada para rasul agar bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ananias dan Ibu Safira, mereka juga ingin berbagi. Mereka mempunyai sebidang tanah. Lalu mereka menjual tanahnya itu. Tapi mereka menyimpan sebagian hasil dari uang penjualan itu. Dan sebagian lagi, Bapak Ananias pergi ke Rasul Petrus untuk mempersembahkannya. Lalu Rasul Petrus bertanya kepada Bapak Ananias, "Apakah betul kamu menjual tanah ini dengan harga sekian?" Lalu jawab Bapak Ananias, "Iya, betul." Lalu Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kamu tidak membohongi manusia, tapi kamu sudah membohongi Tuhan." Apa yang terjadi? Seketika itu juga Bapak Ananias jatuh lalu meninggal. Dan orang-orang yang pada saat itu ada di sekitar situ, mereka semua menjadi ketakutan. Dan ada juga orang-orang muda yang pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam, istrinya Bapak Ananias datang. Siapa namanya? Iya, betul, Ibu Safira. Ibu Safira datang kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus bertanya juga kepada Ibu Safira, "Apakah betul kamu menjual dengan harga sekian?" "Iya, betul, Bapak Petrus." Lalu Rasul Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat membohongi Tuhan? Lihatlah, orang-orang itu baru saja menguburkan suamimu." Seketika itu juga Ibu Safira jatuh dan meninggal. Dan orang-orang yang baru saja menguburkan Bapak Ananias, mereka juga lalu mengangkat Ibu Safira dan membawa dan menguburkannya di samping suaminya. Perbuatan Bapak Ananias dan Ibu Safira tidak baik ya. Mereka memberi dengan niat yang salah. Mereka berdua sudah berbohong. Kalau mama memberikan uang persembahan kepada adik-adik ketika di gereja, di sekolah minggu, adik-adik harus memberikan seluruhnya uang persembahan itu. Berarti adik-adik memberi dengan baik, benar, dan juga jujur. Kalau adik-adik
uang persembahan yang diberikan oleh mama adik-adik pakai untuk tambahan uang jajan, berarti adik-adik tidak memberi dengan jujur. Mama papa tidak tahu kalau adik-adik tidak jujur. Tetapi ketidakjujuran adik-adik bisa diketahui siapa? Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak berbohong. Itu juga ada tertulis di 10 firman Tuhan bahwa kita tidak boleh berbohong. Nah, ketika kita memberikan persembahan, kita juga harus memberikannya dengan tulus ikhlas dan juga penuh sukacita. Ketika adik-adik mau berbagi, membantu, menolong teman, adik-adik tidak usah hanya dengan uang saja. Adik-adik bisa juga dengan apa yang adik-adik miliki, misalnya dengan mainan atau dengan makanan. Misalnya mama nih membawa bekal nih, kasih bekal sama adik-adik untuk ke sekolah. Ketika istirahat ada teman yang tidak membawa makanan, adik-adik bisa berbagi agar teman yang tidak membawa makanan bisa juga sama-sama makan waktu istirahat itu. Nah, ketika adik-adik berbagi juga, adik-adik harus dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita, tidak mengharapkan balasan, apalagi dengan ingin dipuji. Lalu, adik-adik, kalau kita berbagi ini adalah perbuatan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Mama papa juga pasti senang kalau adik-adik bisa membantu, menolong sesama. Ketika adik-adik membantu, adik-adik tidak boleh pilih-pilih ya. Aku mah nggak mau menolong ya dia karena itu kan bukan teman saya, atau itu bukan sahabat saya, atau itu bukan saudara saya. Tetapi ketika kita berbagi, menolong, kita menolong kepada siapa saja. Adik-adik juga ketika adik-adik berbagi atau dengan mainan, misalnya ada teman nih dia datang ke rumah atau saudara jauh yang belum pernah ke rumah kita mempunyai mainan banyak, kita juga bisa berbaginya, kita main sama-sama dengan mereka mungkin di rumahnya tidak punya mainan yang seperti kita miliki, tapi seketika kita bermain bersama dengan saudara atau dengan teman, mereka juga dapat menikmati, merasakan apa yang mainan yang mereka tidak punya ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, satu, kita tidak boleh berbohong, kita harus berkata jujur. Kedua, kita harus memberi dengan ikhlas. Kita bisa memberi dengan apa yang kita miliki. Kita memberi dengan tidak boleh mengharapkan balasan atau imbalan atau ingin dipuji, dan kita bisa membagikan, menolong kepada sesama. Firman Tuhan hari ini memampukan kita untuk kita dapat melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Mari anak-anak, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kepada kita semua untuk berkata jujur, berkata apa adanya. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami diingatkan untuk selalu berkata jujur. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, para penetua, dan seluruh karyawan Gereja Kristen Pasundan di dalam melayani. Tuhan memberkati mereka dengan penuh sukacita dan sejahtera dan juga kesehatan. Tuhan juga memberkati para orang tua, mama, papa yang setia mendampingi kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaannya. Tuhan juga tolong teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka juga boleh sehat kembali, dapat beraktivitas. Tuhan, kami berdoa juga buat para medis dan juga para dokter dan juga juru rawat dan semua yang terlibat. Mereka selalu
menolong di dalam mereka yang sakit. Biarlah Tuhan tebus mereka dengan darah Yesus, agar mereka juga diluputkan dari segala virus, bakteri apapun juga ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang sempurna. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini ada dalam aman ya Tuhan, damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Ibu Wida tentang kejujuran. Diharapkan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari bisa berlaku jujur ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan kasih kepada kita melalui persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening gereja yang ada di bawah ini, dan juga bisa dihantarkan ke TU Gereja GKP Bogor. Adik-adik, kita diajak untuk hidup jujur ya kepada mama, papa, kakak, adik, dan semua orang. Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oleh karena itu adik-adik, hati-hati mempergunakan tangan, mata, mulut, kaki, dan semua tubuh yang kita miliki. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Jangan lupa adik-adik, ikuti ya gerakan kakak. Yuk Kak Nena. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berkata jujur. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita tentang Pinocchio? Seorang anak laki-laki yang sering berkata tidak jujur pada bapaknya. Nah, hari ini aktivitasnya kita akan membuat wajah Pinocchio dari berbagai macam barang yang ada di rumah. Yang pertama, adik-adik bisa siapkan piring, atau bisa juga pakai teflon, tutup panci, atau tutup toples. Nah, yang kedua, adik-adik bisa menggunakan pulpen
spidol, atau apapun. Yang ketiga, adik-adik bisa menggunakan tutup botol bekas, 2 buah ya adik-adik. Kemudian yang terakhir, adik-adik bisa menggunakan lem atau menggunakan apapun yang bentuknya seperti ini yang panjang. Yuk adik-adik, kita ikuti cara membuatnya. Pertama, siapkan piring. Kemudian adik-adik ambil 2 buah tutup botolnya, kita taruh sebagai mata Pinocchio. Kemudian adik-adik ambil lem, kita taruh sebagai hidung Pinocchio. Hidung Pinocchio panjang karena dia sering berkata tidak jujur. Kemudian kita ambil pulpen sebagai bibir Pinocchio. Seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik sudah membuatnya, silakan adik-adik foto dan adik-adik share ke grup sekolah minggu. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus jujur dalam melakukan segala sesuatu. Karena berbohong hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, ketika kita memberi dengan motivasi yang baik, tanpa mengharapkan imbalan. Adik-adik, walaupun hari ini kita harus beribadah di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita lihat video pesan ibu berikut ini. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19. hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ini